السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. Sadaqul Azim. Hadirin jemaah pengajian pagi Masjid Al-Ikhlas yang bahagia dan insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, telah mencurahkan rahmat serta nikmat demikian besarnya kepada kita, khususnya nikmat iman sehingga ada kesempatan, sehingga telah mampu menggerak hati kita, meringankan kita untuk hadir bersama-sama di rumah Allah ini. Yang pertama, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian lanjutkan dengan kajian ini. Semoga lama kita ini insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala sebesarnya insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang zaman yang oleh Allah diutus untuk contoh kita semua dalam segala hal. Dan sekalian, kita melihat bahwa di dalam memasuki tahun baru ini, 21 ini, berbagai macam peristiwa kejadian sangat sungguh menyedihkan. Kita belum selesai menghadapi wabah COVID-19 ini, kemudian dilanda dengan berbagai macam musibah, bencana alam, gempa dan sebagainya. Ini merupakan satu peringatan bagi kita. Allah memberi kita peringatan. Jadi kalau ada kata ada musibah, ada coba hujan semacam ini, bagi orang beriman, itu Allah uji kita. Untuk apa? Kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang zalim, ini termasuk ancaman atau hukuman dari Allah. Di dalam surah Ar-Rum Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah menjelaskan bahwa berbagai macam musibah, malapetaka yang melanda negeri kita ini, itu kenapa? Allah mengatakan itu karena ulah manusia, karena tingkah laku manusia. Tadi malam barangkali kita lihat di televisi TV One itu, di Kalimantan itu sekarang merendam banjir, belum juga surut, merendam lebih daripada 4.000 rumah di Jember, Banyuwangi. Ini apa ini? Jadi Allah menjelaskan bahwa berbagai macam kerusakan, kehancuran bumi ini kenapa? Itu karena ulah manusia. Dulunya hutan yang bagus dibuka, dibangun villa, dibuka bikin kebun. Akhirnya apa? Begitu ada kejadian, ada musibah, hancur semuanya. Jadi kita ini terlalu serakah. Jadi Allah mengatakan bahwa dengan adanya ujian ini, itu kenapa?
Kenapa ada musibah? Itu kenapa? Karena ulah manusia sendiri. Dan Allah mengatakan bahwa dengan musibah ini, insya Allah manusia disadarkan supaya kembali ke jalan yang benar. Ini yang pertama. Kemudian ujian paling parah sekarang ini kita lihat bahwa menurut saya lihat perhatikan ini masalah tentang ujian di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau bagi para jamaah memperhatikan bahwa sejak adanya wabah COVID-19 ini, subhanallah, masya Allah, ini angka perceraian Surabaya ini sudah mencapai 9.000 lebih. Ini sejak awal 2020. Jadi saya bertugas di pengadilan agama ini lebih kurang 3-4 tahun dan insya Allah 1 April nanti sudah pensiun. Jadi bulan depan ini sudah masuk ke usia 65 tahun. Tua ya. Jadi kalau sekalian kalau melihat membaca itu di kalau ada kata orang tanya, "Bapak usia berapa?" Jangan menjawab sudah tua Pak, jangan begitu. Ini menurut saya baca ada seorang pakar dari Unair, dokter mengatakan kalau Anda kata orang tanya, "Berapa umurmu Pak?" "Oh sudah tua," jangan bilang begitu. Bilang aja ya 65, 70, 50 begitu Pak. Kenapa pakar di kedokteran Unair ini mengatakan kalau kita mengatakan usaha sudah tua Pak, ini akan berpengaruh efeknya kepada mental kita. Jadi kalau tanya berapa usianya Pak? Oh masih 65, 70. Jangan bilang oh sudah tua Pak. Kan begitu ya. Jadi saya perhatikan bahwa sejak masa pandemi ini, COVID ini, itu angka perceraian Masya Allah melampaui daripada demikian tingginya. Ya. Bahkan kemarin ini ada di medsos itu, di Kabupaten Gresik ini, ibu-ibu banyak lebih memilih jadi janda daripada menikah. Sehingga mereka ini ramai-ramai mengajukan perceraian. Ada apa masalah ini? Ya. Jadi kalau sekali-kali Bapak Ibu jalan-jalan ke PA Surabaya ini pagi-pagi jam 8 sudah antri, banyak antrinya Pak, sampai ratusan orang itu. Setiap hari gitu. Sehingga mulai tahun 2020 kemarin ini, sampai Desember terakhir kemarin ini, itu perkara Mas Surabaya ini sudah mencapai hampir mendekati 10.000 perkara. Yang paling banyak perkara ini adalah gugatan cerai. Yang paling banyak mengajukan cerai adalah ibu-ibu. Kenapa? Tidak tahan. Ternyata ditanya masalah ekonomi, masalah nafkah saja. Karena ketika suaminya itu kena ada PHK, pengurangan tenaga kerja, sehingga mereka ini kesulitan masalah ekonomi. Ini ujian bagi kita. Jadi bagi kita orang beriman, kita yakin bahwa kalau Anda kata, karena kenapa? Ketika pada saat nikah, doa akad nikah itu kan kelihatan bagus, ini perjanjian. Jadi ketika mereka nikah ini, mereka akad itu perjanjian sangat suci, sangat luhur sekali. Dan ini oleh Allah sebutkan istilahnya misakan ghalidha. Ini oleh Allah hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah perjanjian antara Allah dengan suatu kaum. Yang kedua adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi. Yang ketiga adalah perjanjian akad antara suami istri. Mereka sudah sepakat bahwa mereka ini akan hidup, ya, hidup semati. Untuk apa? Untuk mencipta rumah tangga yang sakinah wa rahmah, untuk mendapatkan keturunan saudara-saudara. Namun kenyataannya kita lihat bahwa ini banyak sekali ini. Ini artinya apa? Mereka tidak sabar di dalam menghadapi masalah ujian ini. Kalau masalah ekonomi, Allah sendiri jalan keluarnya. Allah menjelaskan, "Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi kuncinya ketika ada musibah semacam ini, itu kita bukannya ngandel, bukan. Kita harus usaha meningkatkan iman kita. Kenapa? Dengan takwa ini Allah mengatakan akan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa duga-duga. Nah kalau kita kemudian begitu ada masalah kita pisah semacam ini, bukan jalan keluarnya itu. Dan Allah, Rasul mengatakan bahwa satu perbuatan yang sangat halal tapi Allah murka. Ini hadis Rasulullah SAW. Satu perbuatan amalan
Sekalipun halal itu boleh, tapi Allah sangat benci apa itu? Masalah cerai, masalah talak. Ini Pak. Maka saya perhatian sekali. Bahkan kejadian pada 4 bulan lalu, olahraga rame-rame, tiba-tiba bertengkar rame di situ. Seorang ibu rumah tangga ini dengan pakai bawa tas besar dilempar ke suaminya itu loh. Saya dekati, ada apa nih Bu? Ini loh, ya kurang ajar dia nih. Mohon maaf ya. Insya Allah kalau Bapak sini aman-aman saja Pak ya. Dia marah, lempar dengan apa namanya, dia sambil ngedua anaknya, lempar tas ke wajah itu suaminya itu loh. Saya tanya kenapa Bu? Kalau bertengkar jangan sini Bu, ini pengadilan Bu. Ini Pak, 2 tahun saya dibiarkan saja. Dia menikah lagi dengan perempuan lain. Anak saya dibiarkan saja, nggak dikasih nafkah. Kurang ajar dia nih. Astagfirullah. Ini ya. Jadi kita lihat kembali bahwa tujuan ketika orang-orang menikah itu apa? Untuk mencipta rumah tangga sakinah wadah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang sudah solihah. Nah kalau seperti begini bagaimana keadaannya? Ya. Kita diatur Pak Bu. Ya. Jadi kalau masalah tentang perceraian, masalah menikah, masalah poligami, itu ada aturannya. Jangan menyepelekan seperti begitu Pak. Kenapa? Anda kata belakang hari ada masalah seperti ini, itu jadi masalah. Apalagi sekarang ada, saya baca di grup WA itu, bagi bapak-bapak yang menikah lagi, poligami, istri kedua, ketiga ini kena progresif pajak Pak. Iya Pak ya, betul ya. Kena progresif. Ya, ini kita kembali. Ya. Jadi oleh karena itu maka kita lihat bahwa karena itu nikah rumah tangga itu nikah masalah hal yang suci, kita jaga Pak. Kalau Anda kata ada ujian, kita sabar hadapinya dengan baik. Kita musyawarahkan, bukan seperti begitu caranya Pak. Nah ini makanya saya agak sedih. Ini 2 bulan lalu, kebetulan saya ketua majelisnya, ada seorang ibu rumah tangga dengan suaminya mengajukan permohonan asal usul anak. Ini Pak, ini fakta, ini bukan anu. Jadi ada seorang suami istri mengajukan permohonan namanya asal usul anak. Saya tanya loh, kenapa Bu Pak kok mengajukan masalah ini, kok masalah asal usul anak ini? Apa enggak jelas anaknya? Ya jelas Pak. Loh kenapa kok diajukan begini? Ternyata kemudian ketika pada saat mengajukan akte kelahiran di Pemkot ini ditolak oleh Pemkot. Minta harus ada surat nikahnya, itu loh Pak. Setelah kita periksa bahwa mereka pasangan 2 ini sudah punya anak, sudah ada kalau nggak salah kelas berapa itu? Usia 2 tahun kalau salah itu, 3 tahun itu. Begitu kita periksa, ternyata fakta di pengadilan, di persidangan itu, bahwa si ibu ini ketika menikah dengan suami ini, laki-laki ini, itu dia masih terikat dengan suaminya, belum cerai. Kita bayangkan Pak. Ya. Dan ketika dia menikah dengan laki-laki ini, dia belum cerai. Iya. Saya punya anak 1. Ya. Loh kesan begitu Pak. Rupanya si bapak ini dia menikah, sedangkan suaminya ini masih terikat dengan istrinya, belum juga cerai Pak. Ini bagaimana hukumnya Pak? Kalau bagi seorang laki-laki menikah dengan wanita lain, sekalipun dia masih sudah punya istri, iya kalau Anda nikahnya resmi ya sah-sah saja. Cuma wanita ini, perempuan nikah ini masih terikat dengan suaminya yang pertama, belum pisah, belum cerai. Loh kok bisa punya anak? Nah ini Pak, ini hati-hati kita. Dia punya alasan bahwa tanya kenapa ketika cerai itu, ketika menikah itu kenapa Anda kan masih punya suami? Iya Pak, saya kan pernah dengar ceramah, ada ustaz mengatakan bahwa kalau kamu sudah cerai talak 3, boleh menikah lagi dengan orang lain. Pernah sampaikan di sini bahwa masalah perceraian, masalah poligami, masalah perkawinan itu ada aturannya. Ya.
ketika orang akan menikah itu ya, harus dinikahkan ya, di hadapan pejabat KUA dan ada surat akta nikahnya. Pertanyaannya, bagaimana Pak hukumnya? Andai kata ada pasangan suami istri, laki-laki wanita, mereka menikah ini ya tidak memiliki nikah buat tangan lah, nikah siri istilahnya itu. Bagaimana hukumnya saat nikah ini? Ketika mereka nikah di bawah tangan ini, kalau andai kata sudah memenuhi syarat rukunnya, sah secara agama. Tapi nikah semacam ini tidak diakui oleh negara, tidak memiliki legalitas hukum. Ini apa? Ini kepentingan kita. Untuk apa? Ini supaya dijamin oleh negara kita. Andai kata beberapa hari ada masalah, negara bisa menjamin melindungi daripada yang bersangkutan itu. Itu masalahnya Pak. Maka saya sampaikan jangan kita meremehkan itu. Nah anehnya ketika ditanya oleh Pak Hakim, ibu menikahnya kapan? Mereka menikahnya tahun 2014. Memang yang suaminya sudah pisah rumah. Mereka belum bercerai. Pertanyaannya, apakah semacam ini sudah sah secara real? Belum sah. Kenapa? Undang-undang kita mengatakan bahwa cerai itu akan terjadi bila mana depan pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikannya tidak berhasil. Ada putusannya, baru sah. Jadi kalau andai kata sekalipun 1000 kali suami mengatakan kamu sah cerai, itu tidak berlaku, tidak sah. Ini barangkali orang-orang Syiah barangkali demikian. Tapi kalau kita wajib mengikuti aturan agama juga harus ini. Dan fakta menunjukkan bahwa ketika mereka menikah ini tidak hanya melanggar aturan negara, tapi juga melanggar syariat Islam. Karena tidak memenuhi syarat-syarat daripada sahnya perkawinan. Ini Pak. Jadi mereka sudah punya anak, kemudian akhirnya suaminya dan istri pertama cerai, resmi cerai. Cerainya baru kemarin tahun 2017 kemarin. Lalu kemudian mereka menikah langsung, nikah resmi, punya ada buku nikah ada. Mereka baru menikah tahun 2018 kemarin nih, nikahnya resminya. Tapi mereka sudah punya anak sejak tahun 2014 kemarin, sudah punya anak itu. Ini bagaimana? Dia menghendaki supaya anak ini disahkan sebagai anak sah, gitu loh. Setelah diperiksa, kemudian saya tanya, Anda menikahnya kapan? Nikahnya tahun 2015. Ketika itu belum cerai, oh sudah Pak. Saya tanya mana bukti cerainya? Oh enggak ada Pak, karena menurut Ustaz saya mengatakan bahwa karena saya sudah ditalak oleh suami saya 3 talak ini. Saya bilang, Bu, cerai itu dianggap sah berlaku kalau depan pengadilan. Ini enggak sah, Bu. Terus tanya, waktu nikah siapa jadi walinya? Walinya itu Pak Mudinnya. Loh ayahmu kemana? Dia mengatakan ayahku enggak mau jadi walinya. Loh kenapa alasannya? Ya karena saya masih punya suami. Itu betul sekali itu ayahmu. Ya. Jadi ayahnya masih ada, ketika mereka nikah ini walinya adalah mudinnya. Ini bagaimana hukumnya? Tidak sah, haram hukumnya, tidak boleh. Nah dia minta supaya anak tadi ini diakui sebagai anak kandung, anak sah daripada pernikahan dia dengan laki-laki ini. Begitu kita periksa, kata suaminya, betul ketika Anda menikah ini walinya mudinnya? Iya Pak. Betul ketika Anda menikah ini dia masih punya suami belum cerai? Iya Pak. Ini bagaimana status anak ini? Ya. Jadi anak itu apakah anak orang kafir, apakah anak komunis, ada Arab saja, anak lahir itu dalam keadaan suci fitrah. Ya. Yang salah itu apa ibunya? Jadi anak ini anak suci nih, fitrah dia. Ya. Tapi dia minta supaya anak ini diakui sebagai anak sah. Ini tidak bisa Pak. Kalau Anda kata Pak Hakim mengabulkan seperti ini, berarti menghalalkan yang haram tadi itu. Begitu kita runding, kita musyawarah majelis, bagaimana? Saya tanya teman-teman hakim di samping saya sebagai anggota ini, bagaimana nih? Ya tidak bisa Pak, bagaimana? Tolak aja tuh. Begitu saya katakan bahwa menolak permohonan ini. Sehingga anak tadi ini sebagai anak biologis namanya itu loh. Dia menangis bagaimana Pak saya ini Pak? Ya tidak bisa Pak. Karena Anda sudah salah jalan ini. Ya. Maka jelas sekali hal semacam ini. Jadi anak semacam ini adalah anak di luar nikah, anak biologis, bukan anak sah. Karena
pernikahan mereka siri tadi ini tidak memenuhi syarat rukun syarat Islam. Karena memang ketika itu akhirnya di aktenya itu hanya mencantumkan binnya itu binti kepada ibunya saja. Ayah tidak bisa. Lah bapaknya protes, saya ini kan ayahnya Pak, tapi Anda menikah itu tidak sah itu. Akhirnya mereka pulang. Bagaimana Pak? Ya terserah Anda. Ini makanya kepada kita semua ini hati-hati, karena erat kaitannya ketika kita menikah secara resmi ini, punya buku nikah ini ada banyak manfaatnya Pak. Ya. Barangkali untuk ketika ada yang meninggal dunia, ngurus pensiunan, ngurus apa saja, atau barangkali mengambil di tabungan di BRI, di mana saja bank-bank itu ada. Nah kebetulan kemarin ini Allah yarham almarhum kita Pak Subianto ini, itu istri sama anaknya ngajukan permohonan penetap ahli waris. Kebetulan saya ketua majelisnya, sudah saya konsep semuanya. Begitu kemarin mau dibacakan itu ternyata ada perubahan majelis sehingga saya tidak lagi megang perkara. Tapi sudah saya konsep itu perusahaannya itu. Alhamdulillah udah putus itu. Jadi ketika meninggal ini kenapa? Pada saat dia mengajukan pertanyaan waris ini, kita tanya mana bukti saudara ibu sebagai suaminya. Oh ini Pak buku nikahnya Pak. Tunjukkan. Mana anak-anaknya berapa orang? Ini Pak. Ini akte kelahirannya, situ ada nama Pak Subianto, lalu ibunya ini. Itu ada jelas. Jadi ini resmi nih. Sehingga dikatakan bahwa menetapkan ahli waris dari almarhum Subianto meninggal ini adalah pertama istrinya sama anak-anaknya itu. Ya, jadi bagi para jemaah sekalian, walaupun nanti saya sudah pensiun, barangkali kalau boleh Pak Yasan ketua majelis Al-Ikhlas ini, karena saya sudah pensiun nanti bulan April, kalau boleh barangkali kita buka di sinilah, buka di sini konsultasi masalah masalah tentang keluarga itu loh. Kita bantu barangkali. Jadi kalau Anda kata bagi para jamaah yang minta bantuan barangkali masalah tentang warisan, kita bantu. Dan saya itu insya Allah gratis, tidak usah bayar, khusus bagi jemaah al-hajat. Ya, tapi kalau daftar sana yang bayar Pak. Ya. Jadi ini penting buat kita. Jadi di dalam undang-undang perkawinan kita ini, bahkan bagi para jamaah yang sudah membaca di Kompilasi Hukum Islam, itu dikatakan pada pasal 7 mengatakan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh pejabat kantor KUA, maka pernikahan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum. Paham Pak ya? Ini fikih yang berlaku negara kita ini. Itu dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 mengatakan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh pejabat atau tidak hadapan pejabat KUA, maka pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum, bukan tidak sah. Maka oleh karena itu, bagi para jemaah, para bapak, para ibu yang sudah pernah menikah, sudah punya anak dan belum memiliki surat nikah, mulai sekarang supaya apa? Ini untuk supaya segera mengajukan namanya isbat nikah. Untuk apa? Mengantisipasi barangkali mungkin besok di belakang hari ada orang ketika mungkin ada yang meninggal dunia, sehingga bisa dia punya hak. Ya. Ngurusin apa harta waris, apa saja boleh. Ini penting. Ya. Jadi saya ingat lagi, bagi para bapak ibu yang sudah menikah, tapi belum punya buku nikah, sekarang bisa mengajukan isbat nikah. Nanti diputuskan kemudian penetapan ini dibawa ke KUA, daftarkan, akan diterbitkan buku nikahnya. Jadi KUA itu bisa mengeluarkan buku nikahnya setelah ada penetapan dari pengadilan agama. Ini Pak. Ini. Jadi hati-hati bagi para bapak ibu sekalian. Kemudian yang kedua, di samping masalah cerai, yang ketiga tentang masalah poligami. Ya, ini Pak. Sudah sering sampaikan di sini bahwa Islam itu membolehkan seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Batasnya 4 saja. Tapi ada persyaratannya. Nah itu sering sampaikan di sini biar kita nggak lupa lagi. Syarat yang pertama bahwa ketika ada bapak yang mengajukan poligami ini, syarat pertama harus ada izin dari istrinya
Orang nikah, ini kan agama Pak, masa harus ada izin istrinya itu? Tidak perlu Pak itu. Loh, kita melihat bahwa tujuan kita menikah ini adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ada ketenangan. Lah kalau ketika menikah itu kemudian menimbulkan masalah, muncul pertengkaran, untuk apa kita menikah? Gitu, Pak. Jadi nikah ini ada izin dari istri pertamanya, ada pakai materai itu loh di tangan ini. Lalu yang kedua harus menunjukkan berapa penghasilannya itu loh. Ya. Ini kerja tukang beca mau nikah lagi. Ditanya kerjanya apa? Tukang beca Pak. Berapa penghasilannya? Ya kadang-kadang ya sehari ya 30. Lah kok kawin lagi? Cinta Pak, dengkulmu itu. Itu harus ada Pak. Jadi kita tanya dulu Pak, kerja di mana Mas ini? Usaha kerja ini berapa gajinya? Sekian Pak, mana buktinya? Tunjukkan buktinya Pak, pastinya. Ini apa? Untuk menjamin. Lah ini kok ya. Jadi tadi saya bilang tadi, jadi bagi para jemaah sekalian kalau mau nambah lagi silakan, saya bantu Pak, insya Allah gratis Pak. Ya. Tapi ingat bahwa kalau istri kedua, ketiga ini dikenakan pajak progresif Pak ya. Ya, kena itu Pak. Hati-hati ini Pak. Dari sekarang saya ulang kembali, supaya kita hati-hati, kita jangan meremehkan tentang aturan yang mengatur masalah tentang rumah tangga ini. Oleh karena itu maka di samping kita usahakan mengikuti aturan syariat agama ini, kita juga harus mengikuti aturan negara ini. Kenapa? Untuk melindungi warganya daripada hal ketika di akhir nanti bisa ada masalah dengan ada ini, sehingga dijamin oleh negara kita ini akan melindungi dan akan diberikan hak-haknya seperti itu. Itu Pak ya. Baik, barangkali mungkin ada yang mau tanya di seputar masalah kewarisan ini, atau barangkali ada, atau masalah barangkali Bapak mau nambah lagi. Kebetulan saya punya ada stok janda banyak sekali nih Pak. Ya, kalau bagi yang mau Pak. Ada mau nanya? Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Ini sering kan dinas lagi di masjid itu cacat kerongkok kan. Udah usah aku sama Allah, aku sama Tuhan. Itu di mana itu masjid? Bagaimana kurang? Hanya begini Ustaz. Tidak usah takut sama Covid, takut sama Tuhan. Itu aja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini bagaimana kita menyikapi dalam menghadapi masalah tentang musibah COVID-19 ini. Memang kita sebagai orang beriman itu, kita tidak perlu takut. Ya. Kita hanya Allah perintahkan, takut hanya Allah saja. Tapi yang kedua, walaupun kita boleh takut, tapi jangan sombong gitu Pak ya, jangan sombong ya. Kita tetap takut sama Allah. Karena Allah, ya musibah ini kan dari Allah itu. Maka kita serahkan Allah saja. Kita berdoa berusaha supaya apa? Pada Allah saja. Jadi sekali lagi, jangan takut sama COVID, bukan kita menantang, bukan. Ya. Cuma jangan sombong. Kita jaga diri. Cuma kadang-kadang ya mohon maaf ini kalau kita pakai masker ini kadang-kadang kayak sumpah gitu ya. Tapi kita jaga, memang orang begitu. Ya. Sekali saya katakan bahwa masalah COVID ini ujian dari Allah. Ini musibah namanya kita. Ya. Bagaimana kita menghadapi musibah ini? Kita harus sabar sambil bertawakal, beribadah. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka insya Allah ini segera akan dicabut oleh Allah. Ya. Jangan sombong Pak. Wah, COVID kok takut sama dia. Jangan begitu Pak. Itu nama sombong itu Pak. Kita tetap waspada. Ya. Jangan sombong menghadapi itu. Sabar kemudian kita berusaha menjaga diri kita, menjaga tahan tubuh kita. Dan saya pernah baca kemarin ada di WA teman-teman ini. Satu di antaranya untuk bisa menimbulkan imunitas tubuh kita ini, di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran Pak. Masya Allah. Usahakan baca Al-Quran itu dengan suaranya keras, jangan pelan-pelan Pak. Karena efeknya Masya Allah, ini suara peneliti dari Amerika itu, ternyata itu membaca Al-Quran dengan suara keras ini memberikan efek yang bagus sekali pada diri kita. Bahkan bisa menghilangkan itu rasa gelisah, keresahan itu dengan baca Al-Quran Pak.
Jadi kalau baca Al-Quran jangan pelan-pelan Bu, yang keras saja. Ya. Apalagi pakai lewat pakai istilahnya, apa itu bisa, yang keras saja. Kenapa? Ternyata efek Al-Quran, baca Al-Quran ini, suara keras ini akan berdampak kepada diri kita. Bisa ada tenaga gitu, kekuatan itu Pak. Ya. Ini paling hebat ini. Jadi imun yang paling bagus di dalam hadapi corona ini, pertama adalah kita beribadah, yang kedua baca Quran. Usahakan itu baca Quran tuh. Ya, yang keras Pak palingnya. Gitu Pak ya. Jadi masa Covid ini jangan kita takut. Memang kita hanya Allah perintahkan hanya takut pada Allah saja, tidak kepada nabinya. Ya. Cuma jangan sombong Pak. Wah, Covid aja kok takut sama Covid, apa tuh? Jangan begitu. Ya. Itu namanya nantang namanya itu loh Pak. Tapi kita tetap waspada, menjaga kesehatan tubuh kita ini dengan baik, maka insya Allah kita akan sambil berdoa Pak. Sehingga semoga Allah segera mengangkat masalah musibah ini dengan baik ini. Gitu Pak ya. Ya. Ibu-ibu setuju ya Bapak nikah lagi Bu ya? Bapaknya mungkin ada tanya lagi. Sudah cukup? Monggo barangkali mau nambah lagi. Ibu-ibu kayaknya mau konsultasi pribadi. Silakan. Ada. Dikumpulkan aja Pak. Baik. Jadi pada intinya bahwa inti ceramah tadi ini, jadi saya sudah banyak pengalaman selama 3-4 tahun yang berkecimpung dalam pengadilan agama ini, memeriksa, mengadili perkara hal-hal yang menyangkut masalah tentang perceraian, masalah tentang hak asuh anak, masalah kewarisan, sehingga banyak pengalaman saya alami ini. Jadi perlu saya ingatkan bahwa yang pertama ketika nikah ini satu hal yang sangat sakral, suci, oleh karena kita harus mengikuti aturan agama dan jangan lupa kita juga harus mengikuti aturan negara kita. Karena apa? Aturan negara kita ini sekaligus melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya, untuk menjamin ya supaya mereka ketika nikah ini mereka memiliki asas legalitas hukum. Artinya apa? Ketika bakal hari ada masalah muncul, dia punya ini. Ya. Sehingga pernah sampaikan di sini bahwa ada kasus yang pernah saya alami, yang saya tangani, yaitu ketika ada seorang yang pernah sampaikan sini, itu kebetulan si suami ini adalah pengusaha, sehingga dia memiliki istri 2. Istri yang kedua ini menikah tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Punya anak 2 orang, yang satu sudah kuliah di Unair. Nah ini Pak. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Kemudian mengajukan permohonan tentang ahli warisnya. Ditanya oleh Pak Hakimnya, ibu menikah kapan? Menikahnya tahun 2000 berapa itu loh. Menikah tahun 90 berapa itu. Terus nikah di mana? Kata nikahnya di Mojokerto. Terus mana buku nikahnya Pak? Bu? Ya nggak ada Pak, ini anak saya Pak, nomor 2, ini 1 nomor 2 ini Pak, ini sudah kuliah semuanya Pak. Sayang karena anaknya ibu Bu, saya tanya Anda mengatakan menikah itu, mana buku nikah itu mana? Ya nggak ada Pak, nikahnya pakai Pak Yai Pak, nah ini loh. Sehingga demikian ini, lalu jalan keluar gimana? Akhirnya saya tolak, tapi kemudian, terus bagaimana Pak jalan keluarnya Pak? Jalan keluarnya, karena mereka sudah menikah, ini dalam rangka untuk mengurus warisan ini, maka ibu ini dia harus mengajukan namanya isbat nikah dulu. Kalau sudah dikasih isbat nikahnya, baru dia bisa mengajukan permohonan tentang penyelesaian masalah tentang warisan itu bisa. Tanpa ada ini nggak bisa, kita nggak bisa mengabulkan ini Pak. Jadi buku nikah ini bukan bukti otentik, ya. Ini usahakan ya Pak ya. Jadi saya intinya bahwa bagi kita semua ini ketika akan menikah lagi ataupun poligami, supaya mengikuti prosedur yang ada. Ya, jangan anggap remeh, zaman Nabi aja nikah nggak poligami nggak pakai kok. Zaman Nabi itu berbeda dengan sekarang ini. Ya ketika
Dan ini terbukti ketika pada saat mereka mengalami hambatan ini akhirnya apa? Kesulitan. Ya. Jadi intinya bahwa kita untuk melaksanakan rumah tangga ini, menikah ini, pertama kita ikuti aturan agama dan juga aturan negara. Maka insya Allah kita harapkan bahwa rumah tangga ini akan mendapatkan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada konsultasi, monggo silakan aja, nggak apa-apa. Kalau mau ke rumah, monggo silakan, tapi nggak usah bayar apa-apa, jangan bawa oleh-oleh Bu ya, gratis aja lah. Ini zaman now sekarang banyak dia diincar-incar ini. Jadi kalau bawa amplop itu jangan mau itu. Jadi saya katakan bahwa khusus untuk jemaah ahli kelas, konsultasi dengan saya gratis. Saya bisa buatkan permohonannya, guatannya. Tapi kalau ketika pada saat di pengadilan itu pakai bayar. Ya, perlu sampaikan supaya nggak tertipu. Ini ada jemaah di sekitar, kalau nggak salah di daerah sini, Bubutan, ya. Itu kenapa, nggak apa-apa kalau memang ibu sanggup, bapak sanggup ngurus pakai pengacara, bagus, nggak apa-apa. Memang harganya mahal, dia memang profesi pengacara itu. Lah ini, kalau Anda kata ngajukan sendiri, itu insya Allah first cost, misalnya cerai atau misalnya warisan itu first cost-nya 1,5 juta. Tetapi begitu putus ada perinciannya Bu. Oh ternyata hanya menghabiskan biaya cuma 7,5 aja. Sisanya dikembalikan itu. Tapi kalau pakai pengacara itu beda dengan pengacara itu. Memang begitu. Ini ada yang ketahuan, dia sudah pakai pengacara, bayar 10 juta. Ternyata perkara nggak selesai. Nah ini loh. Memang nggak apa-apa, kalau memang ibu mampu nggak apa-apa. Gitu Bu ya, Pak ya. Baik, demikian barangkali mari kita berdoa. Semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمات عداه ومرض كورونا يا الله اللهم ربنا اسأل بالباس واشفنا يا الله واشفنا يا الله واشفنا يا الله أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا سقم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته